menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan kelompok PKH pada hari ini. Walaupun waktunya sudah sore, Ibu masih sempat hadir semuanya di ruangan ini ya. Absensinya ini saya bagikan, nanti Ibu tanda tangani sesuai dengan nama dan urutannya ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ibu-ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang pengasuhan. Ada Bu ya, judulnya di sini pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, pengasuhan dan pendidikan anak ini bisa kita mulai dari anak yang sudah usianya 5 tahun bisa kita sekolahkan di lembaga pendidikan TK atau PAUD. Di sini kira-kira ada nggak Bu sekolah TK atau PAUD? Ada ya Bu ya. Dekat atau jauh nggak dari rumahnya? Ada Bu. Dekat ya Bu ya. Berarti bisa dijangkau tanpa menggunakan ongkos ya Bu ya? Iya benar. Oke, baik. Nah, sudah ya Bu absensinya ya? Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang, coba perhatikan buku pintarnya Bu, manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Jelas ya Bu ya di sana judulnya? Jelas. Oke. Nah, kali ini saya mau bertanya nih Bu, boleh kan Bu saya bertanya? Pertanyaannya nggak susah kok. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan anak Ibu ketika dia masuk sekolah TK atau PAUD? Ibu siapa nih yang sudah memasukkan anaknya ke sekolah TK? Ibu Evi ya? Iya Bu. Nah, sekarang anaknya di TK ya Bu ya sekolahnya? Oke, bagaimana perasaan Ibu menyekolahkan anak di TK? Saya sangat senang Bu, karena anak saya mulai bisa berbaur dengan anak-anak yang lain. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau Ibu Ita bagaimana Bu? Bu, saya sangat senang Bu, karena kan ini merupakan pengalaman pertama saya masukkan anak ke dunia pendidikan. Rasanya gimana gitu ya. Terus saya ucapkan dengan kata-kata lagi ya Bu, tadi senangnya Bu ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Berarti bahagia dan senang menyekolahkan anak ya Ibu-ibu ya. Oke, nah kira-kira kalau perasaan anaknya bagaimana Bu? Senang Bu, Senang juga ya. dengan teman-temannya yang baru. Iya, mendapatkan teman baru, ibu-ibunya juga mendapatkan teman baru sesama orang tua murid ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Nah, apa kira-kira manfaat yang Ibu rasakan ketika menyekolahkan anak di lembaga PAUD ini atau TK Bu? Ibu Evi dulu Bu. Semenjak anak saya masuk TK, dia ada perubahan Bu, dia lebih terarah. Jika dia minta melakukan sesuatu, dia sudah mulai mengerti. Bagus sekali jawabannya. Nah, Ibu Ita bagaimana Bu? Kalau anak saya Bu, dia semenjak masuk TK, dia pertumbuhannya semakin cepat Bu, perkembangannya. Dia semakin banyak ingin tahu tentang semua yang di sekeliling dia lah gitu. Wah, berarti anaknya aktif sekali ya Bu ya. Iya Bu. Nah, ada nggak ibu-ibu yang juga anaknya sudah masuk SD dan dulunya pernah sekolah di TK? Oh, Ibu Ita ya, 2 ya Bu ya anaknya Bu ya. Oke, yang paling besar ini kelas berapa ini? Ini udah mau masuk kelas 2 Bu. Oh, jadi dulu ketika dia sudah tamat TK dan masuk ke SD gimana Bu? Kira-kira perasaannya, pengalamannya bisa dibagikan Bu? Iya, kalau masuk TK sama masuk SD jelas beda Bu. Kalau dulu dia pas masuk TK harus saya temenin sampai pulang sekolah. Tapi kalau masuk SD dia udah bisa mandiri. Dia bisa saya tinggal di sekolah. Oh, begitu ya Bu ya, lebih mandiri dan lebih cepat tanggap ya Bu ya dengan pelajaran ya. Iya Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kali ini kita akan menonton film ya Bu ya tentang proses belajar anak usia dini di 2 sekolah yang berbeda.
ya. Ini ya Bu, udah ditenangkan saya. Oh iya Bu ya, tenangkan dulu anaknya Bu. Ini Bu, filmnya kita lihat dulu ya Bu ya. Saya ulang ya Bu ya. Coba dulu kita fokus. Kita ulang Bu ya. Tenangkan dulu anaknya. Oke, sudah selesai ya Bu filmnya. Nah, dari film tadi, dari video tadi, apa kira-kira yang Ibu lihat? Ibu kita dulu. Anak TK itu tadi ya? Iya, anak anak TK-nya lagi seneng, kayaknya dia lagi senang, lagi yang bermain bersama teman-teman dia yang lain gitu. Jadi, Berbaur gitu ya Bu ya. bisa bermain bersama. Iya, bagus sekali jawabannya. Ibu Evi, gimana Bu? Sama dengan Ibu Ita, anak-anaknya suka bermain walaupun mereka itu ada juga ya Bu yang nggak pakai baju seragam saya lihat. Iya ya Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, coba kita lihat buku pintar kita lagi, bagian yang ketujuh. Dalam video tersebut ada dua lembaga yang sama-sama adalah lembaga pendidikan usia dini, sama-sama TK ya Bu. Hanya saja yang pertama tadi tidak menggunakan seragam, yang kedua menggunakan seragam. Nah, yang penting ibu-ibu untuk menyekolahkan anak di pendidikan usia dini ini bukan seragam Bu yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana antusias kita, bagaimana keinginan kita sebagai orang tua mau menyekolahkan anak, mendidik anak secara di usia dini. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalaupun dia lembaga pendidikannya tidak menggunakan seragam, yang penting anak kita tetap terdidik di sana. Nah, menggunakan seragam dan tidak menggunakan seragam tujuannya tetap sama, yaitu belajar dimulai di usia dini. Seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Oke, kita lanjut di buku pintar kita. Ada manfaat menyekolahkan anak di usia dini Bu. Ini di sini sudah kita tempel. Bisa dilihat ya ibu-ibu ya. Ada manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita menyekolahkan anak di usia dini. Yang pertama itu manfaatnya bagi anak, dan yang kedua manfaatnya juga bisa bagi orang tua. Jadi manfaatnya ada dua, untuk anak satu dan untuk orang tua satu. Nah, bagi anak manfaatnya yang pertama adalah terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, kemudian terbiasa mengikuti aturan. Nah, kalau sekolah kan sudah teratur Bu, setiap hari harus bangun pagi dan berangkat ke sekolah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia, belajar sambil bermain, ya kan Bu? Kemudian lebih percaya diri, kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian lebih siap belajar di sekolah dasar. Kalau dia sudah TK, tentunya nanti masuk SD pastinya sudah lebih Dewasa. bukan dewasa ibu, Dewasa, mandiri ya ibu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian bagi orang tua juga ada manfaatnya. Yang pertama, bertambah teman. Jadi sesama orang tua siswa kita bisa melakukan tukar pikiran di sana Bu, mengenai perkembangan anak. Kemudian berbagi pengalaman. Kemudian memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga, ya kan Bu? Jadi kita rutinitasnya nggak menjaga anak terus. Ketika anak sekolah kita bisa bersih-bersih rumah, kita bisa memasak. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Bisa nggak Bu? Iya, ketika anak sekolah kita bisa bekerja ke ladang atau jualan, ya kan Bu? Nah, kemudian belajar cara mendidik anak
dari guru. Kita bisa tanyakan ke guru ketika anak sudah selesai sekolah, kita bisa bertanya apa tadi tugasnya Bu, supaya kita arahkan di rumah. Begitu ya ibu-ibu ya. Iya Bu. Oke, jadi inilah dia topik kita pada hari ini, manfaat pendidikan anak usia dini. Nah, untuk pertemuan kita bulan depan kita akan belajar tentang manfaat bermain bagi anak. Ini nanti kita pelajari pada pertemuan PKH bulan depan ya Ibu ya. Iya Bu. Nah, jangan lupa nanti ini kita praktekkan di rumah bagaimana kita mendidik anak sesuai usianya. Oke ibu-ibu? Oke Bu. Oke. Sekian untuk pertemuan kelompok kita hari ini. Atau ada yang mau ibu tanyakan? Tidak ada Bu? Cukup Sudah Bu? pas, Bu. Pas Bu ya? Iya. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan sekitar saldo Bu? Saldo PKH ada mau ditanya? Saldonya mau ditambahin Bu sama Oh, pemerintah. gitu ya Ibu ya. Nah, nanti kita sampaikan ya Bu, mana tahu mungkin nanti mau ditambah. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Kita sudah boleh pulang Ibu-ibu, sampai bertemu bulan depan. Tepuk tangan Bu.